يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, di perkataan beliau tentang perjanjian yaitu mitsaq, dan juga insyaallah berikutnya tentang ilmu Allah, tentang jumlah orang-orang yang masuk surga dan neraka. Al-mitsaq, kata beliau rahimahullah, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqq. Adanya mitsaq yaitu perjanjian yang Allah ambil dari Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya itu benar adanya. Apa maksud dari perjanjian ini? Kita lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengeluarkan keturunan dari anak cucu Adam dari sulbi mereka, yaitu dari sulbi Nabi Adam alaihissalam. Jadi dikeluarkan dari situ keturunan-keturunannya di zaman dahulu. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah pencipta kalian?" Mereka, keturunan Adam, semuanya berkata, "Bala, betul, engkau adalah Rabb kami, syahidna, kami menjadi saksi." Maka kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami, yaitu manusia, anak cucu Adam, adalah orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini, keesaan Tuhan. Manusia difitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ubudiyah, yaitu inginnya tunduk pada Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Fitrah manusia tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena sebelum kita ini tercipta, dahulu kala dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam, ya, itu kita sudah ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang mungkin kita tidak ingat. Ya, bahwasanya kita dulu pernah diminta persaksian bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Maka Allah mengabarkan bahwa Dia, yaitu Allah, mengeluarkan anak keturunan Bani Adam dari tulang sulbi mereka dalam keadaan mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan mereka dan pencipta mereka. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada beberapa hadis tentang pengambilan anak keturunan dari tulang sulbi Nabi Adam
dan pembedaan di antara mereka antara ashabul yamin dengan ashabus shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Pada sebagian hadis tersebut terkandung pengakuan manusia seluruhnya bahwa Allah adalah Tuhan mereka, yang kelak ketika mereka diciptakan menjadi manusia secara utuh seperti kita ini, fitrah yang Allah berikan sejak lahir adalah qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Ya. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha akhadhal mitsaqa min dhahri adama bina'man, yakni Arafah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari punggung Nabi Adam alaihissalam di suatu tempat disebut Na'man, yaitu Arafah kalau sekarang. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzar'aha. Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya Nabi Adam semua anak keturunan yang akan Allah ciptakan nanti, di antaranya kita, dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Ya, fanatharahum baina yadayhi thumma kallamahum qubla. Setelah dikeluarkan seluruh entah berapa miliar anak keturunan Nabi Adam, Allah Ta'ala menyebarkan keturunan-keturunan ini di hadapan Allah. Kemudian Allah berbicara kepada mereka secara langsung, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Sudah ditanya oleh Allah. Bukankah aku pencipta kalian? Sudah ditanya oleh Allah. Maka apa kata semua dari keturunan Nabi Adam ini? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, betul, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Pengakuan itu sudah ada oleh kita dahulu, yang sekarang sudah tidak ada di memori kita, tapi ada di fitrah kita. Ya, kalau antum ditanya, dulu di zaman dahulu ketika Nabi Adam awal-awal diciptakan, masih ingat gak ketika itu antum tuh keluar dari tulang sulbinya Nabi Adam? Gak bakal ingat. Tanpa kabar ini bahkan kita tidak akan tahu bahwasanya dahulu kita pernah dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dan ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah pencipta kalian? Am I your maker? Gitu. Bukankah aku pencipta kalian? Mereka bilang, bala syahidna. Ya, kami saksikan engkau pencipta kami, wahai Allah. Itu yang kita katakan ketika itu. Tidak termaktub sekarang di memori kita, tapi secara tersirat ada di fitrah manusia semua dari kita. Walaupun orang kafir, ada di fitrahnya bahwasanya dirinya pernah menjawab bahwasanya engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Ya. Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yuqalu lirrajuli min ahlin nari yaumal qiyamah. Ada seorang laki-laki penduduk neraka ditanya nanti pada hari kiamat, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muqtadiyan bih. Bagaimana bila engkau memiliki segala sesuatu yang ada di bumi, apakah kamu menggunakannya untuk menebus dirimu dari siksa ini? Jadi ada seorang pria, dia masuk neraka, merasakan dahsyatnya azab neraka. Kemudian ditanya, seandainya kamu memiliki segala everything in this world, yang ada di dunia ini atau yang ada di bumi ini, apakah segalanya itu akan kamu pasrahkan untuk menjadi penebus dirimu dari siksa ini supaya enggak lanjut siksanya? Pengen enggak? Maka dia menjawab, nah, iya, saya pengen. Kalau misalnya saya punya satu dunia, saya tebus itu supaya saya keluar dari neraka ini. Maka Allah Ta'ala berkata, qad aradtu minka ahwanu min dhalik. Aku menginginkan sesuatu yang lebih ringan dari itu darimu. Lebih ringan. Yaitu apa? Qad akhadhtu 'alaika fi dhahri Adam an la tusyrik bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Dulu aku telah, kata Allah, dulu aku telah mengambil perjanjian atasmu ketika kamu masih di punggung Nabi Adam alaihissalam, agar kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu, tetapi kamu telah memilih menyekutukanku dengan sesuatu. Dulu engkau telah berjanji tidak berbuat syirik, namun setelah engkau diciptakan secara utuh, engkau malah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Maka tidak ada manfaatnya
sekerat bumi sekalipun. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mitsaq artinya perjanjian. Berarti setiap dari insan sudah memiliki perjanjian dengan Tuhannya. Baik yang sekarang Nasrani atau Yahudi atau musyrikun, penyembah berhala, paganis, atau tentu saja Muslim. Semua insan keturunan Nabi Adam itu benihnya sudah ada di tulang sulbi Nabi Adam di zaman dahulu kala, dan telah Allah keluarkan dan Allah tanya dan mereka persaksikan dengan jawaban, kami menyaksikan bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ya. Namun ketika sudah jadi manusia utuh, nah itulah yang terjadi perbedaan. Ya, malah banyak yang berbuat syirik. Baik, ketahuilah bahwa di antara para ahli tafsir ada yang tidak menyebutkan kecuali pendapat yang berkata bahwa Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari punggungnya dan mengambil kesaksian mereka terhadap jiwa mereka sendiri, kemudian Allah mengembalikan mereka ke tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Maka dari tulang sulbi itu kemudian dengan pernikahan dengan istrinya akhirnya lahirlah keturunan Qabil, Habil, dan nanti seterusnya ada lagi. Begitu. Jadi dari Qabil, Habil sampai manusia akhir zaman itu semua keturunan Nabi Adam semuanya sudah pernah mempersaksikan bahwasanya Allah adalah Rabb mereka semua. Ya. Taib. Di antara ahli tafsir atau ahli tafsir ada juga menyebutkan pendapat lain. Taib. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun tidak semua ulama setuju dengan pengambilan kesaksian dengan cara dikeluarkan dari tulang sulbi, melainkan dengan cara lain, ya. Namun kita tetap yakini dan imani bahwasanya manusia itu tetap pernah dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nah, tidak diragukan lagi bahwa pengakuan terhadap rububiyah Allah merupakan fitrah manusia. Pengakuan bahwasanya God is the creator gitu loh. Allah lah yang menciptakan segala ini, Tuhan lah yang menciptakan semuanya. Itu sudah menjadi fitrah. Semua dari manusia fitrahnya mengakui adanya maker, creator, pencipta, pengatur yang men-setting semua ini. Namun ada tiga pihak. Satu yang memang mengakui secara utuh, yaitu muslimun. Kedua mengakui namun salah objek. Itu dua. Yang ketiga mengakui secara hati, mendustakan secara lisan dan kelakuan. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama mengakui secara utuh, lisan, akidah, anggota tubuh mengakui semua, itu muslim. Itu yang pertama. Itu jelas. Yang kedua mengakui adanya Tuhan, tetapi siapa Tuhan yang mereka maksud itu salah gitu loh. Ya. Misalnya yang mereka maksud adalah Yesus. Maka jelas ini menyimpang. Bukan beliau alaihissalam. Bukan beliau. Nah, sebagian dari orang Nasrani menganggap bahwasanya Yesuslah yang mengkreasi bumi dan langit. Dan jelas ini kekufuran yang nyata yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Jadi mereka mengakui adanya Tuhan secara lisan, tetapi pelaku ketuhanan ini bagi mereka bukanlah Allah semata, melainkan apa? Anaknya Allah, yang mereka bilang Jesus atau Isa. Jelas ini kekufuran. Atau mungkin di antara orang Nasrani ada yang menganggap bahwasanya pelaku ketuhanan, yaitu penciptaan, pengaturan adalah Tuhan yang Maha Esa, YME gitu kan. Ya, yang Maha Esa. Ya. Lah terus apa fungsinya Jesus di sini? Anak Tuhan, menebus dosa dan seterusnya. Ini tetap akidah yang salah dan menyimpang. Buktinya apa? Bagaimana mereka mengakui bahwasanya Allah itu yang menciptakan, mengatur, merezekikan, tapi di sisi lain mereka itu kalau minta sama Yesus, bukan sama pelakunya langsung.
Ya, maka ini kesyirikan. Adanya wasithah antara Allah dengan dirinya, yaitu yang gaib selain Allah, yaitu Yesus dalam konteks ini. Maka menyimpang juga, walaupun mereka menganggap Allah lah yang mengatur segalanya, tapi cara mereka bertawasul, cara mereka meminta itu cara yang tidak valid, tidak benar. Golongan ketiga, mengakui secara hati, mendustakan secara lisan dan kelakuan. Contohnya Firaun. Firaun sampai ngaku dirinya lah Tuhan sebenarnya. Tapi enggak, tapi di hatinya dia yakin bahwa saya ada Tuhan, bukan dia. Atau golongan lain yaitu ateis. Jadi ada istilah namanya agnostik ya jemaah. Tahu agnostik ya? Agnostik itu mengakui adanya Tuhan, tapi who is he? We don't know. Ya benar gak itu? Agnostik. Agnostik berarti tak ternisbatkan ke agama manapun gitu loh. Itu agnostik. Agnostik ini beda dengan ateis. Kalau ateis tak berteist, agnostik tak bernostik, ya tak bergnostik gitu. Agnostik berarti apa? Mengklaim Tuhan itu ada, God it exists katanya. But we don't know him at all. Who is he? We don't know. Karena setiap dari religion, kata mereka, mengklaim memiliki Tuhan masing-masing. And it is confusing, kata mereka. Dengan klaim setiap religion, Islam mengklaim Allah, Nasrani dengan perbedaan konsep ketuhanan masing-masing sekte mereka, ada mengklaim Allah, Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Bunda Maria, dan seterusnya dengan perbedaan konsep di sekte-sekte Nasrani. Yahudi mengatakan Tuhannya Yahweh, Buddha lebih banyak lagi, Hindu lebih banyak lagi, Sunda Empire ada lagi, Kejawen ada lagi, dewa ini, dewa dan seterusnya. Lalu siapakah Tuhan yang sebenarnya? Who is the real God? Itu orang-orang agnostik, mereka bingung melihat perbedaan antara agama-agama di dunia ini, dan mereka melihat semua agama mengklaim kebenaran masing-masing. Agnostik, orang-orang agnostik ini mulai banyak di Amerika misalnya. Ya, mulai banyak orang-orang barat malah ketika mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban priest, bishop atau pendeta mereka tentang konsep ketuhanan yang tidak memuaskan konsep ini, tidak menyembuhkan sakit hati mereka, tidak pula menawarkan rasa haus mereka akan konsep ketuhanan yang benar, akhirnya mereka memilih betul Tuhan itu ada karena itu sesuai dengan fitrah kita. Tapi Tuhan itu seperti apa saya nggak percaya dengan semua yang diklaim oleh semua religi. Itu agnostik. Ya, mereka tidak mau berlari dari pengakuan adanya Tuhan. Ada, mereka tahu ada Tuhan. Tuhan itu ada. Ya, tetapi seperti apa? Ya. Dan mereka bersalah, jelas bersalah. Karena apa? Mereka itu berlari dari klaim-klaim tiap religi, tapi mereka menuju klaim mereka sendiri. Gitu loh. Mereka tidak mau ikut dengan semua klaim religi dari Islam, Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, nggak mau ikutan, confused, bingung. Ya udah berarti Tuhan itu ada, tapi ya sesuai dengan imaginary mereka, yaitu ya adalah Tuhan gitu. Mungkin mereka membangun image Tuhan dengan konsep mereka sendiri. Makanya suatu saat para agnostik ini mereka akan punya konsep masing-masing tentang ketuhanan, dan mereka tidak punya clue dari kitab samawi sama sekali tentang itu. Atau mereka mungkin membayangkan konsep ketuhanan yang berdasarkan asal agama mereka. Misal dulunya mereka Nasrani, nggak puas dengan kenasronian, nggak puas dengan jawaban pendeta, akhirnya mereka nggak peduli dengan agama dan memilih jalur agnostik. Kemudian apa? Karena masih ada kekentalan atau basic atau default kenasronian menggambarkan Tuhan itu ya kayak gitu. Seperti juga Tuhan orang Nasrani, ya sifat-sifatnya seperti itu. Mereka nggak bisa kabur dari, mereka mungkin bisa kabur dari agama-agama yang ada di dunia ini, tapi mereka belum bisa kabur dari fitrah mereka yang mengakui adanya
Tuhan yang menciptakan. Itu agnostik. Kalau ateis beda dengan agnostik. Agnostik masih ada klaim di lisan Tuhan itu ada. Tapi ateis klaim di lisan God is not exist. Tuhan itu nggak ada. Ya. Tapi di hati mereka sesangkal-sangkalnya lisan mereka tentang Tuhan, hati mereka kita harus yakin pasti tetap ada nilai fitrah mengakui ada Tuhan. Ya, mereka berusaha menyembunyikan apa yang ada di lubuk hati terdalam tentang eksistensi Tuhan. Tapi mereka berusaha. God is not exist. Makanya logika mereka dan premis-premis yang mereka suguhi itu rata-rata adalah ketergesaan dan juga hal-hal yang sifatnya zahir semata. Misal ketika cerita ada seorang yang tidak percaya ada Tuhan, pengen tergesa, pengen semua itu dikonklusikan segera untuk membuktikan Tuhan itu ada apa enggak. Contohnya ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, ini papan tulis ada nggak kelihatan? Oh kelihatan, berarti papan tulis ada. Penghapus ada nggak kelihatan? Kelihatan, berarti penghapus ada. Bapak kelihatan nggak? Kelihatan, kata anak-anak muridnya. Berarti bapak ada. Tuhan kelihatan nggak? Mulai bingung anak-anak. Nah, ini persis seperti iblis, trik iblis ketika membisiki manusia. Tuhan itu kelihatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan itu nggak ada. Nah ini premis seperti ini terlalu tergesa untuk menyimpulkan gitu loh. Karena kalau dibantah pun juga gampang. Akhirnya ada murid yang angkat tangan, Pak Guru, ya silakan. Akal Pak Guru kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Berarti Pak Guru nggak ada akal. Maka dibalik. Karena dengan premis yang tergesa ini, konklusi yang tergesa dari premis yang terlalu instan dan tidak dakik, ya tidak detail dan tidak menyeluruh, maka akhirnya mudah dibantah. Sebenarnya ateis itu sangat mudah dibantah kalau kita mengerti jalur mereka yang tergesa dalam mengkonklusikan sesuatu. Ya. Contoh lain dari premis ateis. Coba sekarang, mana Tuhan kamu? Minta sama dia sekarang. Minta apapun. Ada enggak yang kamu minta langsung terjadi enggak? Enggak kan? Berarti Tuhan enggak ada. Ini kan terlalu tergesa untuk menafikan sesuatu hanya dengan premis seperti itu gitu loh. Lah kalau kita mau menafikan misalnya, coba sekarang direktur ada enggak? Panggil dia, kita miss call. Enggak jawab-jawab, berarti enggak ada. Padahal ada di bumi ini, walaupun belum kelihatan. Kita nggak bisa menafikan sesuatu dengan ketergesaan seperti itu. Nah mereka ini mungkin rata-rata karena ketidakpuasan akan hasrat yang selama ini terpendam misalnya. Pengen ini pengen itu tapi nggak dijawab-jawab sama Allah misalnya. Sehingga udahlah saya nggak percaya sama adanya Tuhan gitu. Ya, ateis. Atau banyak juga yang berangkat dari kekecewaan terhadap agama lama mereka gitu loh. Makanya keluar dari agama mereka karena nggak percaya lagi, karena merasa ditipu secara propaganda atau ditipu secara keuangan dan seterusnya, akhirnya nggak percaya. Tapi nggak percaya di lisan. Bagaimana kita tahu jemaah sekalian? Orang-orang ateis itu mereka tidak mengaku diri Tuhan. Tidak juga mereka mengatakan Tuhan itu di hati kita. Kalau mengatakan Tuhan itu di hati kita, berarti bukan ateis dong, gitu kan? Mereka bilang nggak ada Tuhan, nah gitu, nggak percaya Tuhan. Nah, mereka bilang kami nggak, Tuhan itu nggak ada. Tapi mereka tidak mengklaim diri mereka Tuhan. Mana yang lebih parah, orang ateis atau Fir'aun? Fir'aun pertama-tama tracknya dia mengakui aku adalah sesembahan. Aku adalah yang berhak disembah tuh aku. Tapi belum mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tuhan dalam artian maker, creator. Tapi worship me, sembahlah saya. Ya. Arti sembahlah saya belum mengaku diri saya itu menciptakan kalian. Tapi saya hanya ingin kalian itu mengagungkan saya. Gitu aja itu. Awalnya gitu. Ya.
Namun ketika dakwahnya Nabi Musa dan Bani Israel ini makin bikin keselnya Fir'aun, lama-lama Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la, dengan lafal Rabb. Aku adalah Tuhan kalian, aku maker kalian, aku creator, akulah menciptakan kalian. Makin parah aja itu Firaun. Ini bukan ateis lagi gitu loh. Udah ngaku-ngaku Tuhan. Firaun yang ngaku-ngaku Tuhan pun derajatnya lebih buruk daripada ateis. Itu kata Allah, di kalbunya itu masih meyakini adanya Allah. Sebenarnya ada, dia tahu ada Allah. Wastaiqanatha, meyakini adanya Allah. Tapi menyangkal karena apa? Sombong. Maka boleh kita konklusikan, orang ateis itu 100% sombong. Mungkin bukan sombong dengan pakaian mewah, bukan sombong dengan kendaraan mewah, bukan itu maksudnya. Sombong di sini adalah yaitu menyangkal sesuatu yang sebenarnya di hatinya itu ada. Itu sombong orang kayak gitu. Menyangkal sesuatu yang sudah paten di hatinya itu sombong sebenarnya. Ya. Nah, begitu. Kebenaran yang ada di hatinya dia sangkal. Ya. Fir'aun yang lebih parah aja, Allah tak katakan ada keyakinan di hatinya tentang Allah. Maka apalagi yang lebih rendah daripada Fir'aun, ada di hati mereka keyakinan sebenarnya. Dan di sini ada pelajaran jemaah sekalian. Iman itu bukan sebatas keyakinan atau hanya sebatas mengetahui ada Tuhan, bukan. Iman itu nggak cukup dengan itu. Karena kalau iman hanya sebatas tahu ada Tuhan, maka orang agnostik Muslim semua dong. Kalau iman itu hanya sebatas tahu bahwa ada Allah Ta'ala menciptakan ini, cuman itu doang, nggak beramal, nggak dengan syahadat, cuman cukup tahu itu doang, udah disebut beriman, maka Fir'aun pun beriman. Abu Thalib beriman. Abu Thalib ngerti bahwa Islam itu benar, tapi nggak mau syahadat, nggak mau beramal. Ya. Orang-orang ateis dikatakan beriman dong. Orang-orang kafir bahkan nggak ada satupun dari makhluk yang tidak beriman nanti jadinya. Karena iblis aja, rajanya kekufuran aja, pas minta sama Allah, Robbi. Nah, iblis mengakui bahwasanya Allah adalah Robnya. Itu iblis loh. Apakah kita katakan iblis itu mukmin? Ya jangan. Iblis rajanya kafir, rajanya kekufuran. Ya, berarti iman itu tidak cukup cuman di sini. Berangkat dari itu juga syubhat berikutnya, kadang-kadang sebagian dari kita itu mencerminkan ya kalau berislam itu yang penting hatinya aja. Penampilan mah udahlah itu bebas. Contohnya apa? Yang mau cadaran misalnya perempuan ya, jangan laki-laki nggak boleh. Yang mau cadaran misalnya perempuan, akhwat mau cadaran. Buat apa sih penampilan kayak gitu kata mereka? Buat apa sih? Percuma kan kalau cuma cadar wajah tapi akhlak nggak bener. Yang penting cadarin hati dulu. Gitu kata mereka ya. Cadarkan hati dulu. Hati kok dicadarin kan cadar hitam. Ketutup dong dengan hitam nanti hatinya kan gitu. Itu logika satu. Kalau memang begitu benar, kita yang penting hati aja. Yang penting hati aja. Jenggot Pak misalnya, jenggot. Sunnah Nabi SAW. Kenapa antum gak jenggot? Jenggot itu kan penampilan lahiriah kata dia. Yang penting batinnya, kita jenggoti hati dulu. Kan gak mungkin hati berjenggot. Nah, artinya amal zahir itu juga ada dalam Islam sebagai iman. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman di sini maknanya apa? Salat kalian. Salat itu adalah iman. Bahkan di antara pokok iman terbesar atau di antara cabang iman terbesar. Maka amalan-amalan itu iman. Makanya Allah kaitkan iman, Rasulullah kaitkan iman itu kadang-kadang dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu ternyata termasuk bagian dari iman. Berarti butuh proof dengan perbuatan iman itu. Ya, begitu jemaah sekalian ikhwan. Rububiyah kita akui, maka tidak cukup dengan apa? Mengakui Allah itu ada. Belum cukup, tapi harus bersyahadat dan beramal soleh sebagai bukti dan bagian dari keimanan.
Baik, syirik itu dulunya manusia aslinya fitrahnya apa? Mengakui Allah Azza wa Jalla. Sementara lawannya itu syirik adalah sesuatu yang sifatnya accidental, yaitu muncul berikutnya, kemudian muncul nanti. Anak-anak sejak bayi lahir itu kalau antum ajarkan tauhid lebih cepat dan mudah. Ngaku mereka cepat mengakui Allah Azza wa Jalla. Anak-anak meniru bapak-bapak mereka. Bila anak-anak beralasan pada hari kiamat dengan berkata, bapak-bapak kami berbuat syirik, kami hanya mengikuti bapak-bapak kami. Ya, meniru manusia biasa mengikuti bapak kami, ya. Dalam urusan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka kepada mereka dikatakan, kalian mengakui Sang Pencipta wahai yang dulunya anak-anak. Kalian mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kalian. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Kalian akui semua itu. Jadi kalau beralasan cuman ikut bapak-bapak atau nenek moyang enggak cukup. Karena orang-orang kafir Quraisy mereka akan beralasan kami cuman ikut nenek moyang. Enggak bisa. Ikut nenek moyang itu ada pertanyaan dan pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Maka gini enggak cukup ikut nenek moyang, ikut tradisi dan seterusnya. Ya orang-orang musyrikun mereka diazab di hari akhir. Karena sebab apa? Mengikuti nenek moyang padahal hujjah Al-Quran, As-Sunnah telah diberitakan pada mereka. Maka nggak bisa kita beralasan ikut-ikutan. Maka hati-hatilah dengan sikap ikut-ikutan berbuat syirik. Sekarang orang-orang yang mungkin cuma ikut-ikutan berbuat syirik itu juga akan beralasan begitu. Ini sudah tradisi. Ini adalah ajaran nenek moyang kita. Itu nggak cukup untuk bisa menyelamatkan diri dari azab Allah di hari akhir nanti. Maka yang membuat kita itu terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla adalah apa? Adalah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan tauhid dan juga tata cara beribadah yang benar. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, berikutnya di masalah setelah ini yaitu tentang Allah Azza wa Jalla mengetahui berapa dan siapa-siapa yang akan masuk surga atau neraka. Allah Ta'ala tahu semua itu karena ilmu Allah Ta'ala begitu luas tak terbatas. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa qad 'alima Allahu fima lam yazal 'adada man yadkhulul jannata wa 'adada man yadkhulun nara jumlatan wahidah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui sejak zaman azali dahulu kala, sebelum terciptanya neraka, jumlah penduduknya, manusia belum tercipta semua itu. Allah sudah mengetahui siapa yang masuk surga, jumlah orang yang akan masuk surga sudah tahu Allah. Dan jumlah orang yang masuk neraka secara keseluruhan Allah Ta'ala Maha tahu, sudah tahu. Berarti sudah termaktub, sudah diketahui. Kita ini nanti ke surga atau neraka sudah diketahui oleh Allah. Maka jumlah itu kata Tahawi, fala yazdadu fi dzalikal 'adad wa la yanqus minhu. Jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang di pengetahuan Allah. Tidak ada tiba-tiba bertambah, enggak. Allah sudah tahu secara fixed. Udah semua yang siapa saja namanya berapa jumlahnya di surga, siapa saja namanya berapa jumlahnya di neraka, Allah sudah tahu semua. Sudah tahu 100%. Demikian juga wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'alu. Demikian juga amal perbuatan mereka hanya berkutat pada apa yang Allah ketahui dari mereka yang akan mereka kerjakan. Tahu amalannya apa aja manusia itu, tahu semua. Karena innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala sesuatu. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini hujan dah. Hujan apa? Suara apa? Kompor. Oh keran, Masya Allah. Diceritakan begini, kami sedang memakamkan jenazah di Baqi' al-Gharqad, Baqi' ya, di Madinah. Lalu Rasulullah SAW datang kepada kami, beliau duduk dan kami duduk di sekeliling beliau. Beliau memegang sebuah tongkat pendek. Ya, beliau menundukkan kepalanya, mengorek-ngorek tanah dengan ud itu, kayu ya, tongkat pendek itu.
Kemudian kata Nabi SAW, ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba makanuha minal jannati wan nar. Kata beliau, tidak ada jiwa yang manfusah, yang bernyawa, kecuali Allah telah menulis tempatnya di surga atau di neraka. Ya, wa illa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idatun. Dia telah ditulis juga dia tuh berbahagia atau sengsara. Pernah nggak kita ini berpikir nih sekarang kita enak hidup di dunia ini, sekarang nyaman, normal. Pernah nggak kepikiran gimana ya kalau misalnya kita ditentukan oleh Allah kita penghuni neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya. Karena nggak ada yang memastikan nih diri kita sekarang kayak gimana nih, ya. Maka ada seorang pria bertanya, "Ya Rasulullah, kalau misalnya memang sudah Allah ketahui seluruh dari penghuni surga dan neraka, nama-nama mereka, detailnya mereka, profil mereka, biografi mereka, amalan mereka sudah Allah ketahui, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Kalau semua udah ketahuan sama Allah, masir dan tempat kembalinya manusia seluruhnya, mengapa kita tidak mengandalkan apa yang ditulis tersebut sehingga udahlah kita nggak usah beramal gitu loh, ya. Kayak kita udah capek-capek beramal tapi kan udah ketahuan ujung-ujungnya kita kemana? Siapa tahu malah ke neraka gitu loh, ya. Kalau udah ketahuan oleh Allah dan pasti Allah tahu kita itu penghuni neraka atau penghuni surga, gimana kalau kita ngandelin apa yang Allah tahu aja? Udah kita nggak usah beramal. Toh bisa jadi kita nggak beramal, nanti kemudian masuk surga. Jangan sampai kita capek-capek beramal, kemudian masuk neraka. Udahlah, mendingan gak usah capek-capek beramal gitu. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Man kana min ahli sa'adati fasayasiru ila amali ahli sa'adah." Barang siapa termasuk orang-orang yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan surgawi. Mudah buat taat, cepat bertaubat, gampang menuju ibadat. Itu kalau dia memang calon penghuni surga. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Kalau misalnya dia termasuk orang-orang calon orang-orang sengsara di neraka, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan penghuni neraka. Itu. Jadi sekarang bagi yang mempertanyakan takdir dan kenapa Allah sudah tahu, coba tanya diri kita. Kita ini selama ini mana yang dimudahkan? Buat maksiat atau buat taat, mana yang lebih dimudahkan? Dan mana yang lebih dominan, dimudahkan untuk maksiat atau untuk taat? Itu mana yang lebih dominan? Bisa direfleksikan di kehidupan kita jemaah sekalian, ya. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla, ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang a'ta wattaqa, orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan, yaitu dia dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Ada orang yang memang dia tuh sebenarnya sulit secara konteks lingkungan, konteks keuangan, konteks kendaraan, konteks teknologi, dia dipersulit untuk menjalani ketaatan. Tapi ternyata bisa. Syu'bah bin Al-Hajjaj, salah satu ulama besar ahli hadis, itu sampai safar dengan jarak sebulan atau 2 bulan, sebulan sepertinya, hanya untuk mendapatkan satu jalur hadis dari seorang alim yang jauh di sana. Sebulan perjalanan. Kita mungkin nggak kayak gitu. Jangankan sebulan, sehari aja. Kalau kita ke Madura misalnya, perlu waktu sekian belas jam, nggak mau. Cuman buat satu hadis, nggak mau, gitu kan? Ngapain capek-capek kan gitu, ya? Jangankan yang ke Madura, dari Tanjung Barat ke Pasar Minggu aja belum tentu, walaupun dia pakai mobil pribadi, belum tentu mau untuk beramal misalnya, belum tentu, ya, belum tentu, butuh hidayah. Ya, jadi apa namanya? Kalau dipersulit, walaupun mudah nggak bisa, dipermudah walaupun konteksnya berat sekali bisa jemaah sekalian, ya.
dakwah, safari dakwah misalnya. Safari dakwah. Tahu safari dakwahnya Mas? Bukan dakwah safari ya. Dakwah safari berarti masuk bis safari kemudian berdakwah di situ. Beda. Ini safari dakwah. Jadi dari kota mana ke kota ini, ke masjid ini sekalian diborong gitu loh. Sehari 5 kajian. Hari kedua 5 kajian. Diforsir, dieksploitasi ustadznya. Tapi ustadznya juga nggak mau. Misalnya, oh ke Jakarta ya, ayo. Ya ke Jakarta dakwah. Ternyata cuma 1 pengajian doang. Habis itu pulang. Aduh, tua di jalan, gitu kan. Berat. Kalah jauh daripada Syu'bah bil Hajjaj. Kenapa bisa berat? Padahal transportasi dipermudah. Pelayanan dari DKM enak. Kenapa? Ya karena memang beda mentalnya. Nah sekarang kita ini coba lihat amalan-amalan apa masing-masing PR yang umumnya orang kalau kita lakukan dalam konteks seperti ini susah, tapi kok kita mudah untuk melakukannya. Padahal orang-orang nggak bisa melakukannya. Kalau itu ada di situ poin antum di situ berarti antum harus bersyukur. Ternyata saya sedang dimudahkan untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Entah amalan apa itu jemaah sekalian. Misal antum gaji 5 juta UMR. Tapi ternyata antum Allah Ta'ala bisakan untuk menafkahi 4 anak. Makan mereka, sekolah mereka dan seterusnya. Ternyata bisa, berkah. Ini ada kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sementara nun jauh di sana ada orang rumah gedongan, pagarnya otomatis, penghasilan puluhan juta per pekan misalnya. Tapi untuk 1 anak aja dia nggak bisa ngurusin. Padahal pintu surga juga itu anak kalau misalnya dia didik dengan baik. Tapi dipersulit sama Allah Azza wa Jalla. Anaknya jadi bengal, jadi buronan polisi misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena kejahatan yang dia lakukan. Maka sekarang kalau ternyata kita bisa, kalau kita refleksikan, kita bisa melakukan suatu ketaatan, lihat orang-orang yang belum Allah bisakan. Bersyukurlah di situ jemaah sekalian. Bersyukur di situ. Ternyata saya dipermudah untuk melakukan ini. Alhamdulillah. Ya. Dan sebaliknya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dia cukup, nggak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan la ilaha illallah, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Ada orang-orang dan bahkan kebanyakan ya orang sekarang malah dipermudah untuk menuju kesengsaraan. Lebih mudah untuk maksiat sekarang jemaah daripada untuk taat. Tapi memang taat mudah juga. Pilihannya ada 2, mau dipermudah taat atau dipermudah maksiat. Dengan handphone download mudah sekarang dengan kuota. Yang di-download tuh taat atau maksiat, pilihan. Ini memang mudah nih. Tapi sumber kemudahan atau tidaknya itu di mindset. Ya. Ada 2 pilihan di sini, mau download kajian atau mau download maksiat. Dua-duanya gampang nih. Hatilah yang mengarahkan kemana. Makanya sumbernya di hati itu, mindset. Kalau mindset kita pengen dimudahkan ketaatan, akan Allah berikan. Kalau mindset kita pengen dimudahkan ke maksiatan, ya akan diberikan. Ya, kalau misalnya sekarang maksiat terus lancar, tunggulah sampai hati ini gersang. Kayak motor udah lama gak ganti oli, gak resep, gak enak gak. Maka mulai saat itu baru sadar mudah-mudahan, selama ini ternyata saya dipermudah untuk kemaksiatan. Betapa banyaknya seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan kita sadarlah. Kalau misalnya ternyata ada beberapa maksiat kita kok gak ada orang yang tahu, mudah, nikmat, masih enak-enak aja, hati-hati. Ya hati-hati. Barangkali dosa-dosa yang seperti itu yang akan menjadi penentu akhir hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan kajian yang semoga bermanfaat, menambah iman dan juga meningkatkan amal saleh kita. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.